Ini yang lagi viral ya. Imigran Yaman, dari marga Bajideh ya, Fadel Bajideh ya, dilaporkan Nikita Mirjani. Nah, karena anaknya Loli itu diduga diperkaos dan disuruh aborsi oleh ini si Fadel ini ya. Nah, dan sekarang si Fadel menjadi tersangka ya, kasus asusila di bawah umur, anak di bawah umur ya. Yaman ini termasuk orang Hadramut ya, keturunan Hadramut Yaman yang katanya itu negeri para wali ya, debu-debu saja katanya di sana itu. Ya, gitu deh. Negerinya para wali. Nah, dia terancam hukuman 5 sampai 15 tahun penjara ya, kasus perlindungan anak ya, terkait persetubuhan anak di bawah umur ya. Di luar kasus tersebut ya, ada yang menarik ya. Ternyata si Fadel ini keturunan Arab Yaman ya, Arab Yaman Kupang ya. Fadel Bajideh, bernama lengkap Fadel Al-Fajar Bajideh, terkenal sebagai YouTuber dan dancer keturunan Yaman Kupang ya. Memiliki 2 kakak laki-laki bernama Martin Burhan Bajideh dan Bintang Miraj Bajideh. Nah, marga Bajideh ini datang ke Indonesia ini hampir berbarengan dengan kaum Ba'alawi ya, Yaman ya, ke Indonesia ini. Sama-sama mencari kehidupan di Indonesia ya, berpindah ke Indonesia ini. Tetapi marga Bajideh tersendiri itu katanya sih bukan termasuk Ba'alawi karena tidak tercatat di Rabitah Alawiyah. Kita sudah melalui tahap-tahap panjang. Rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa. Lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington okay. Ya, TKP kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya.
yang Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK, kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan Nah, kalau ini terjadi, ya, kalau benar-benar terjadi, ya, ini mematahkan doktrin para imigran Yaman itu bahwa orang Yaman Hadramut itu wali, ya, bahkan di pasar-pasar pun wali, ya, bahkan Indonesia ini tidak akan Islam kalau tidak ada imigran Yaman. Ada yang bilang begitu, ya. Bahwa imigran Yaman ke Indonesia itu untuk menyebarluaskan agama Islam. Nah, bahkan Wali Songo yang jauh sebelum mereka datang ke Indonesia saja diklaim bahwa mereka dari Hadramut Yaman. Nih, iya. Jadi semua bangsa, semua negara, semua itu pasti ada yang namanya penjahat, ya. Tidak ada semuanya di pasar-pasar pun wali, itu nggak ada. Ya, yang tahu wali ya wali, yang tahu orang itu muslim, orang itu Islamnya kuat, orang itu ibadahnya kuat, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan banding-bandingkan, apalagi mengunggul-unggulkan, ya, bangsa lain. Ya, mereka hidup di Indonesia, mencari makan, mencari penghidupan, semuanya di Indonesia. Hidupnya mewah-mewah, glamor-glamor, ya. Ya, coba Anda lihat, ya. Banggakan negeri ini, angkat negeri ini, ya.